47 itu berapa? 47 itu berapa narkobanya? Bukan KBU. Bukan KBU. Dan mulai sekarang atau besok? Assalamualaikum. Nggak biasa pakai karet. Ya, langsung aja. Wahai dewa angin. Bukan barang bukti ya. Oh, sekarang atau besok ininya? Sekarang aja ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolres Nganjuk, yang saya hormati Kasat Reskrim yang mewakili Kasat Narkoba, Kasih Humas, serta tentunya seluruh insan media Polres Nganjuk dan sekitarnya yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada pagi yang berbahagia ini, Senin 25 Agustus 2025, kami dari Polres Nganjuk akan melakukan rilis terkait beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Satreskrim maupun Satres Narkoba Polres Nganjuk. Dan ada yang sempat viral dan alhamdulillah berkat pemanfaatan metode ilmiah dalam penyidikan dalam investigasi serta kerjasama dari berbagai pihak dan kerja keras dari internal dari Satreskrim, kita bisa mengungkap kasus yang menonjol tersebut, yaitu tempat kejadiannya di Kelurahan dan Kecamatan Meronggot, Kabupaten Nganjuk pada 15 Agustus hari Jumat pukul 19.00 WIB dengan korban almarhum EM umur 55 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Kelurahan, maaf tadi ya, Desa Kelurahan ya. TKP-nya di rumahnya sendiri, di rumah korban di Desa Kelurahan, Kecamatan Meronggot, Kabupaten Nganjuk. Dari olah TKP yang kita lakukan, kemudian dengan menerapkan metode ilmiah dalam penyidikan, kemudian pelaku bisa kita ungkap, di mana pelakunya merupakan semacam korban ini meminjamkan uang kepada tersangka, dan tersangka ini merupakan pemilik utang. Dan pada saat kejadian, korban mengaku sakit hati atas
tersangka mengaku sakit hati atas perkataan korban di saat korban hendak melunasi bunga dari utangnya. Ulangi, tersangka akan melunasi utangnya kepada korban. Namun korban meminta jumlah yang lebih besar dari jumlah bunga utang tersebut dan mengeluarkan kata-kata yang membuat pelaku atau tersangka tersinggung dan sakit hati. Kemudian tersangka secara spontanitas membenturkan kepalanya korban ke lantai sebanyak 5 kali. Kemudian tersangka keluar dari rumah dan korban ditemukan oleh tetangga dan kemudian dibawa ke puskesmas. Ulangi, rumah sakit Kertosono. Dan di sana sempat dirawat beberapa hari, kemudian setelah itu meninggal pada hari Rabu. Sempat diinap berapa hari berarti? 4 hari meninggal. Kemudian berdasarkan pemeriksaan kamera pengawas, kemudian olah TKP, kita berhasil mengungkap identitas pelaku dan Satreskrim pada pukul hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 22. Tersangka diamankan, kemudian dibawa ke Polres, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 365 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukuman pidananya 15 tahun maksimal, kemudian dilapis dengan pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang menjadikan matinya orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Barang bukti yang kita amankan yaitu baju milik korban, kemudian sweater milik korban juga, kemudian 1 unit sepeda motor Honda Beat, karena ini yang menjadi petunjuk yang mengarahkan kepada pelaku. Kemudian buku tabungan 1 BCA, 1 lagi BRI, dan uang senilai 17 juta rupiah. Ulangi, uang tunai 17 juta di rekening BCA dan uang 60 juta di rekening BRI, serta 1 sarung motif kotak-kotak warna coklat dan 1 lagi jaket warna abu-abu. Adapun kasus kedua, yaitu pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gondang, Polres Nganjuk pada tanggal, dilaporkan pada tanggal 22 Agustus 2025. Adapun waktu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 dengan waktu
diketahuinya sekira jam 5 dini hari. Tempat kejadian perkara di dalam rumah kontrakan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Adapun pelapornya yaitu saudara saudara DP dengan alamat Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan korban merupakan pelapor sendiri dengan tersangka yang sudah kita amankan dan kita lakukan proses penahanan dan penangkapan, yaitu inisial DA, kelahiran Nganjuk tahun 93, beralamat di Gondang, Nganjuk, di mana tersangka baru bebas dari Lapas Bojonegoro, di mana berdasarkan surat keputusan bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembebasan pada tanggal 17 Agustus. Jadi tidak berselang lama, berapa hari itu? 17, 4 hari keluar, dia langsung melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan, yaitu kronologinya korban memasukkan kendaraannya sedalam kos-kosan, kendaraan berupa motor Honda Scoopy warna merah hitam, kemudian diparkir di ruang tengah, lalu dikunci. Kemudian sekira jam 12 malam, korban dan istri korban tidur dan pintu rumah semua dalam keadaan terkunci. Kemudian sekitar jam 5 paginya, istri korban bangun dan mengetahui bahwa handphonenya yang ditaruh di sebelah bantalnya sudah tidak ada. Lalu mengecek ruang tamu atau ruang tengah tadi, dilihat motor sudah tidak ada. Kemudian istri dari korban membangunkan korban, lalu mengecek ke sekitar rumah. Diketahui pintu belakang yang semula terkunci sudah tidak terkunci lagi. Kemudian ditemukan jejak kaki di gundukan pasir, diduga pelaku, dan diketahui genteng dapur sudah terbuka 2 buah. Selanjutnya korban dan istri melapor ke Polsek Gondang, di mana akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan sebanyak 21 juta rupiah. Adapun cara tersangka melakukan pencurian, yaitu tersangka melihat ada sebuah sabit menempel di dinding, lalu mengambilnya dan berjalan menuju jendela samping rumah, kemudian mematahkan satu jeruji yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sabit tersebut. Lalu tersangka masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela, kemudian menggeledah ruang tamu untuk mencari uang namun tidak menemukan. Lalu tersangka masuk ke dalam kamar tidur yang pintunya hanya dari kain. Kemudian melihat HP di atas tempat tidur milik korban, kemudian lalu